Amal dari ayat 36 sampai nomor ayat 44. Alhamdulillah hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai surat yang ke-27. Baik. Ya, hadirin, surat An-Naml ini surat apa ya? Ada yang tahu artinya? Surat semut ya. Tayyib. Di mana kata-kata semut diucapkan dari surat An-Naml ini? Ada yang tahu hadirin? Sudah baca kita kemarin? Ada yang ingat? Sudah? Ya, saat itu Nabi Sulaiman sedang ingin merapatkan barisan, kemudian akan melewati sarang-sarang semut di bawahnya. Kemudian kata semut, koloni dari semut tersebut, ya pemimpinnya mengatakan, qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Kata namlah itu semut satu. Naml itu maksudnya banyak, maksudnya para koloni semut tadi. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Yuk, kalian masuk semua, ayo masuk semua ke dalam sarang-sarang kalian. Ya, jangan sampai Nabi Sulaiman itu menginjak kalian. Ya, itu ada di ayat yang sebelumnya. Ya, ada ayat di nomor 18, ya. Jangan sampai Nabi Sulaiman menginjak, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kalian terinjak oleh Nabi Sulaiman dan beliau tidak merasakan kalau ada kita. Tapi ternyata apa hadirin? Fatabassama dhahikam min qauliha. Nabi Sulaiman tersenyum. Ayo, tadi siapa yang bilang? Saya dengar, kata Nabi Sulaiman. Tadi siapa yang bilang? Oh, ada. Ternyata ada pemimpin daripada kolonial semut tadi, bahwasanya ia mengaba-aba kepada kawan-kawannya, ya. Dan Nabi Sulaiman tahu akan bahasa semut. Bukan bahasa semut yang di internet ya, bukan ya. Ya, bahasa semutnya ini asli ini. Jadi dari Nabi Sulaiman, dan beliau tahu bahasa semut ketika Nabi Sulaiman mendengar ada semut yang mengatakan hal itu kepada koloninya. Kemudian kita sampai pada kisah Nabi Sulaiman yang saat itu akan diberikan hadiah oleh Ratu Bilqis, ya. Jadi falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimal. Ya, saat itu Nabi Sulaiman didatangi oleh utusan-utusan daripada kerajaan Ratu Bilqis. Jadi dikirim utusan untuk membawa hadiah. Maksudnya kalau zaman dahulu ya, dari kerajaan dengan kerajaan yang lain itu memiliki hubungan, kalau bisa dengan menghubungkan saling mengirim hadiah begitu. Dikasih uang, dikasih emas, dikasih harta begitu. Kemudian ketika Nabi Sulaiman menerima, fama atani Allahu khairum mimma atakum, ya. Qala atumiddunani bimal. Kenapa kalian memberi saya uang? Qala atumiddunani bimal. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Padahal yang Allah berikan kepadaku itu lebih baik daripada kalian berikan kepada saya. Jadi Nabi Sulaiman itu seakan-akan dikasih uang, menunjukkan bahwasanya Ratu Bilqis dan kerajaannya itu sangat dermawan, dan beliau memberikan harta kepada Nabi Sulaiman. Maka di situ Nabi Sulaiman mengatakan bahwasanya yang Allah berikan kepada beliau itu lebih baik daripada harta sebanyak ini yang diberikan oleh Ratu Bilqis. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Justru kamu sekalian, maksudnya tadi utusan-utusan tadi hadirin, utusan yang dikirim oleh kerajaan Ratu Bilqis itu tadi bahkan mereka senang, mereka bahagia dengan apa yang mereka miliki, yaitu mereka memiliki harta, mereka mengirim harta, dan itu mereka senang dengan harta itu. Kenapa kok kalian senang kok malah kasih ke saya? Padahal yang lebih baik bukan yang dari kalian itu, bukan, tapi yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerajaan berupa kerajaan Nabi Sulaiman, tentara yang berupa tentara dari manusia dan jin, bahkan punya juga tentara dari angin, tentara dari hewan-hewan, Nabi Sulaiman punya semua, Masya Allah. Ya, nanti kita bahas bahwasanya Nabi Sulaiman sudah kemarin ya. Nabi Sulaiman berdoa ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah, ya. Sudah, itu adalah doa Nabi Sulaiman. Hadirin, Bapak Ibu, saudara sekalian yang pengen mengamalkan doa ini, la ba'sa bi. Boleh, silakan dibaca doa itu tadi setiap habis sholat, la ba'sa bi. Biar kita itu makin banyak syukurnya, biar bertambah terus syukurnya.
Tayyib, itu adalah ayat ke nomor 36. Kemudian irji' ilaihim falanatiyannahum bijunudil la qibala lahum biha. Kata Nabi Sulaiman apa? Dah, balik aja kalian. Irji' ilaihim falanatiyannahum bijunudil la qibala lahum biha. Udah, pulang. Kalian itu daripada ngasih atau memberikan harta-harta kalian kepada kerajaan kami, udah pulang, bawa itu, bawa hartanya lagi, bawa pulang lagi sana, suruh balik. Kalau disebutkan dalam tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir dari Dr. Syekh Sulaiman Al-Ashqar, beliau mengatakan, ya, kembalilah kepada mereka, maksudnya kembali kepada kerajaan Ratu Bilqis dan kaumnya. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Nah, ini sama Nabi Sulaiman ditantang, kalian balik ke sana karena kami punya tentara yang lebih besar, lebih kuat daripada tentara kalian. Kemudian walanukhrijannahum minha, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu. Ya, maksudnya beliau ingin mengalahkan daripada kerajaan Ratu Bilqis ini dengan terhina, padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang yang mulia, ya, Ratu Bilqis tadi dan kerajaannya orang-orang yang mulia, orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina, yakni menjadi hina. Dan pendapat lain mengatakan yang dimaksud adalah mereka akan menjadi tawanan dan budak. Ya, maksud ditantang, ya hadirin, ditantang. Nabi Sulaiman menantang dari kerajaan Ratu Bilqis ini tadi. Jadi, tentara dari Nabi Sulaiman dengan tentara dari Ratu Bilqis ini diperlihatkan, ini Nabi Sulaiman mengatakan bahwasanya tentara beliau itu lebih kuat daripada tentara Ratu Bilqis dan kerajaannya. Ya, maka nanti diperintahkan oleh Nabi Sulaiman kepada tentaranya. Ada yang tahu tadi disebutkan dalam Al-Quran tentaranya siapa? Jin siapa namanya? Jin Ifrit, ya. Jin Ifrit mengatakan, Nabi Sulaiman, kalau Anda ingin saya membawa kerajaan mereka ke sini, singgasana mereka ke sini, biar mereka tunduk sama kita, biar mereka hina di hadapan kerajaan kita, udah saya bisa. Saya bisa melakukan itu qabla an taquma min maqamik, sebelum Anda berdiri dari singgasana Anda. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an lafadznya seperti ini, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya, saya akan membawa kerajaan mereka sebelum Anda berdiri dari singgasana Anda, kata Jin Ifrit. Jin Ifrit ini salah satu tentara Nabi Sulaiman yang kuat, hadirin. Dia salah satu tentara yang paling kuat. Jadi dia bisa memiliki kekuatan tadi membawa, sedangkan singgasana daripada kerajaan Ratu Bilqis itu sangat jauh. Kalau disebutkan dalam Al-Quran terletak di daerah Yaman. Jadi negeri Saba, Ratu Saba. Jadi disebutkan ada ya, surat Saba ya, dalam Al-Quran surat Saba surat ke-34, kalau 4 apa 36 ya, seingat saya. Wallahu alam. Surat Saba bahwasanya terletak kerajaan Ratu Saba, yaitu Ratu Bilqis, adalah di negeri Yaman. Negeri Yaman itu kalau di peta selatan atau tenggara, selatan timur atau tenggara daripada negara Arab Saudi. Yang utara atau baratnya, yaitu berarti barat daya ya. Barat dayanya, jadi miring begini ya. Miring begini. Di sini di atas sini adalah Palestina, negara kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian di bawahnya di sejajar miring begini, tenggara, arah tenggara itu negeri Saba atau kerajaan Saba, kerajaannya Ratu Bilqis, terletak di negeri Yaman, yang mungkin jaraknya sekitar berapa kilo ya hadirin ya? Mungkin ada sekitar 6 atau 7.000 kilo atau lebih mungkin ya hadirin ya, dari negeri Yaman, negara Yaman ke negara Palestina itu kurang lebih segitu. Karena Nabi Sulaiman kerajaannya di sekitar Palestina, Mesir dan sekitarnya. Maka di situ kata Nabi Sulaiman, ayo siapa yang bisa membawa singgasana daripada kerajaan Saba ini? Ya. Qala ayya ayyuhal mal'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Yuk, siapa yang bisa bawa mereka
bawa kerajaan singgasana mereka ke sini sebelum mereka datang. Maksudnya datang ke kemari. Jadi hadirin, mereka itu diperintahkan setelah tadi ngobrol ya dengan utusannya, ayo kalian datang ke sini, kalian datang ke kerajaan kami, diundang, kami bisa melawan kalian semua. Sebelum mereka datang, Nabi Sulaiman berkata kepada kaumnya, tentaranya, siapa yang bisa membawa kerajaan daripada kerajaan Saba ini dari sana, dari negeri Yaman ke sini, siapa yang bisa? Kemudian qala Ifrit, kata jin Ifrit, beliau berkata, ya saya bisa sebelum anda berdiri. Sebelum berdiri begini, nah itu waktunya berapa detik hadirin? Sepersekian detik? Kata Nabi Sulaiman, lah, enggak, itu terlalu lama. Bayangin, seperti ini saja harusnya begini udah nyampe ya, tapi kata beliau enggak, itu terlalu lama. Ayo, siapa yang bisa lagi, yang bisa membawa? Jangan sampai saya berdiri lah, masa nunggu capek-capek saya berdiri baru datang. Kemudian apa kata seseorang daripada tentara Nabi Sulaiman yang beliau itu memiliki keahlian atau ahli kitab. Beliau itu memiliki, jadi beliau itu seperti hafidz Quran ya hadirin ya. Ibaratnya kalau zaman kita, beliau adalah hafidz Quran, beliau itu ahli kitab, hafidz Quran dan faham akan maknanya, kemudian hafal, kemudian beliau orang soleh begitu. Kalau di zaman kita disebut saja orang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Kemudian ia berkata, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Ya, beliau berkata, yang memiliki ilmu dari Alkitab atau Al-Quran, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Ya, aku akan membawa singgasana kerajaan yang tadi engkau minta dari Saba, dari negeri Yaman sana ke sini. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum begini hadirin. Nah, sebelum berkedip. Kalau tadi berdiri mungkin 2 detik ya hadirin ya. 1 atau 2 detik. Kalau berkedip itu mungkin enggak sampai 1 detik. Masya Allah. Ya, ini kata beliau. Karena dahulu memang kitabnya belum Al-Quran, ya, memang turunan dari Nabi Daud alaihissalam, itu masih Zabur ya hadirin. Namun tetap semua kitab suci yang Allah turunkan, dari ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, kemudian Al-Quran, maka itu semuanya sebenarnya merujuk kepada Al-Quran. Sama, semuanya membenarkan dan nanti terhubung itu satu sama lain. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran semuanya terhubung, akan mengisahkan Al-Quran nantinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW nantinya. Maka kalau orang-orang yang beriman dengan kitab-kitab terdahulu, maka harusnya ia beriman dengan Al-Quran, karena nyambung. Disebutkan dari kitab-kitab terdahulu nanti bahwasanya akan ada Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW yang bawa kitab suci Al-Quran dan membawa agama yang terakhir yang diridhai oleh Allah, namanya agama Islam. Ya, innad dina indallahil Islam. Jadi setelah beliau meminta kepada tentaranya yang bisa, yaitu ternyata yang bisa adalah orang soleh yang membawa ahli kitab, yang bawa kitab ya, beliau orang soleh, beliau hafal kitab tersebut. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, ketika beliau berkedip begini, mustaqirran indahu, tiba-tiba muncul, tiba-tiba langsung tertata rapi. Qala hadza min fadli rabbi. Kemudian terlihat, oh ya sudah sampai berarti ininya singgasana atau arsy atau kerajaan yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Jadi kalau hadirin tahu ya, kalau di zaman kerajaan itu ada singgasana atau mungkin kursi dari kursi raja atau kursi ratu. Maka itu kalau kita bayangkan saja, mungkin kalau untuk sekelas raja Nabi Sulaiman atau Ratu Bilqis, itu singgasananya bukan hanya seperti kursi kayak gini hadirin. Jauh hadirin ya. Mungkin kursinya jauh lebih tinggi, kursinya jauh lebih besar, jauh lebih megah, lebih mewah, dan pasti besar. Nah, ini bagaimana caranya beliau ini yang memiliki ilmu dari kitab Zabur ini, bagaimana caranya beliau membawa singgasana sebesar itu, seberat itu, sejauh itu
dengan sekejap. Ya. Baik. Ya, itu adalah pertanyaan yang sangat-sangat sulit untuk dijawab. Ya, karena memang tidak adalah mustahil illallah, tidak ada suatu hal yang mustahil kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala hadza min fadli rabbi. Kata Nabi Sulaiman, "Gimana kamu bisa bawa kayak gitu ke sini? Gimana sih caranya kamu mengirim dari negeri Yaman ke sini sehingga sana sebesar itu, seberat itu?" Qala hadza min fadli rabbi. Kata orang tersebut, orang soleh tersebut, ya itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani aashkuru aw am akfur. Itu ujian untukku. Ya, maksudnya teknik itu, skill itu, dan kemampuan yang saya bisa melakukan itu adalah ujian dan cobaan bagi saya. Apakah liyabluwani aashkur am akfur? Apakah saya ini bersyukur atau kufur terhadap nikmat yang Allah berikan? Ini beliau punya ilmu seperti itu, punya kekuatan seperti itu, beliau diuji, hadirin. Jadi mungkin kalau kita, ya hadirin, mungkin kalau orang zaman now, manusia zaman sekarang kalau punya kekuatan sedikit, kebal dikit, udah, nih, yuk coba deh bacok saya, coba, ayo, coba ngerasa nggak saya ini, coba angkat saya, kuat nggak angkat saya? Oh sekarang kuat, oke sekarang kuat nggak? Oh nggak kuat. Nah, betapa hebatnya saya, kan begitu hadirin. Orang zaman sekarang, kalau saya udah, yuk siapa yang mau saya bantu sini datang. Orang zaman dulu enggak, hadirin. Bahkan beliau diam-diam, beliau sembunyi-sembunyi, bahkan nggak pengen beliau terkenal, nggak pengen terkenal beliau. Bahkan Nabi Sulaiman pun juga kaget, kok bisa kamu kayak gini gitu loh. Ya, maka dari itu ini salah satu contoh bagi kita semua agar kita tidak kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti pelajarannya adalah manusia itu sekarang kalau punya sesuatu, kalau mampu atas sesuatu, jangan sombong, jangan kufur nikmat. Jangan sampai kita itu tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan. Kalau Allah berikan ini, ya udah alhamdulillah Allah berikan ini. Ya udah, hadza min fadli rabbi. Kalau ditanya, Masya Allah ibu, Masya Allah bapak, ini gimana cara bangun rumah sebesar ini? Hadza min fadli rabbi. Masya Allah. Apa itu artinya ibu? Apa artinya bapak? Ya itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita itu kufur atas apa yang Allah berikan. Bukan, ya siapa dulu? Saya, kerjaan saya juragan jamu misalnya, juragan sawit misalnya. Nah, jangan sampai profesi predikat yang kita pegang saat ini itu menjadi kita kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah Allah titipkan, sudah Allah perkuat kedudukan kita di hadapan manusia. Jangan sampai kita rusak. Jangan sampai kita rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah ayat nomor ke-40 ketika ia berkata, "Wa man syakara fa innama yashkurul nafsi," dan barang siapa yang ia bersyukur maka ia sesungguhnya telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya, jadi dia bersyukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, dia memuji Allah, bukan hadirin. Alhamdulillah saya punya ini, saya punya itu, alhamdulillah saya bisa ini, saya bisa itu. Bukan hanya itu. Bukan hanya dia harus mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bukan. Tapi sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ingat hadirin ya, ingat surat Ibrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oke, ingat Allah berfirman, kalau kamu sekalian bersyukur, kalau kalian bersyukur untuk diri kalian sendiri, maka aku akan tambah nikmat tersebut. La azidannakum, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Bisa jadi kalau kita bersyukur, kita banyak sedekah, makin banyak dermawan, makin suka memberi, maka Allah akan tambahkan. Karena memang Rasul bersabda, Nabi bersabda, "Mana qasat malun min shadaqatin." Tidaklah harta itu berkurang daripada ia mengeluarkan sedekah. Kemudian wala in kafartum, kalau kamu sekalian kufur. Kafartum itu bukan kafir ya, bukan kalau kalian kafir, bukan, tapi kalau kalian kufur,
Kufur itu maksudnya adalah tidak mensyukuri, lawan kata dari syukur itu adalah kufur, kufur nikmat. Kalau kafir beda. Ya, wala in kafartum, kalau kamu sekalian kufur nikmat, maksudnya tidak bersyukur daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Inna adzabi, ingat azabku la syadid, sangat pedih. Nah, maka dari itu hadirin, kalau kita punya sesuatu, kalau bisa sesuatu, mampu akan sesuatu, kita harus bersyukur dan ucapkan, ingat bahwasanya ini adalah fadl, keutamaan, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dari surat An-Naml ayat selanjutnya, wa man kafar fa inna rabbi ghaniyyun karim. Disebutkan bahwasanya dan barang siapa yang kufur nikmat, ingat bahwasanya Allah adalah maha kaya lagi maha mulia. Mudah saja bagi Allah untuk mengambil kembali titipan yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu kita harus bersyukur dan tidak kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala nakiru laha 'arsyaha nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Ya. Kemudian setelah itu Nabi Sulaiman berkata kepada tentaranya tadi yang sudah membawa singgasana Ratu Saba, negeri Saba. Setelah sampai hadirin, nyampe di dalam ruang dinasnya Nabi Sulaiman, kerajaannya Nabi Sulaiman. Oke, coba sekarang kamu hias ini singgasana dari Ratu Saba tadi, Ratu Bilqis tadi. Coba ini tolong deh diubah-ubah dikit. Coba dihias sedikit, coba diganti sedikit, propertinya diganti sedikit. Kira-kira nanzur, kita lihat nih, nanzur, tadi ataukah dia itu menjadi orang yang mendapatkan hidayah? Apakah dia itu tahu kalau singgasananya diubah? Am takunu minal ladzina la yahtadun, atau dia tidak tahu itu adalah singgasana dia. Jadi setelah diperintahkan tadi hadirin, setelah ditantang oleh Nabi Sulaiman, negeri Saba atau Ratu Bilqis kerajaannya, ayo datang sini, tentara kami lebih kuat daripada tentara kalian. Mereka datang semua membawa tentara, bahkan kaumnya dibawa semua sama Ratu Bilqis ke negeri Palestina atau kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam, dibawa semuanya. Tapi hadirin semua, mereka membawa orang-orangnya, membawa masyarakatnya, membawa rakyatnya. Ini singgasananya tidak dibawa hadirin, karena mau memerangi Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum mereka datang, diundang ya. Kalau ratunya diundang ke ke kerajaan Nabi Sulaimannya. Tentaranya ditantang. Sekuat apa sih tentara kalian itu? Nah, setelah itu dihias sedikit oleh tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Falamma ja'at qila ahakadha 'arsyuk. Falamma ja'at, ketika Ratu Bilqis tadi datang. Ya, perjalanan mungkin memakan waktu ya hadirin. Kemudian mereka datang. Ja'at, ketika mereka datang, qila ahakadha 'arsyuk. Kata Nabi Sulaiman, wahai Ratu Bilqis, coba aja lihat itu yang di belakang situ. Apakah ini singgasanamu? Ya, ditanya Ratu Bilqis tadi. Qala ahakadha 'arsyuk, apakah ini singgasanamu? Kursi kerajaanmu yang engkau tinggalkan di sana? Qalat ka'annahu. Dia menjawab, kayaknya iya deh. Tapi kok beda? Kayaknya iya. Qalat ka'annahu. Ya, kata dia, sepertinya iya betul. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Dan kami telah diberitahu sebelumnya bahwasanya kami adalah orang-orang yang muslim. Disebutkan dalam Al-Qur'an ya hadirin, nanti insyaallah orang-orang dari Ratu Saba, kerajaan dari Ratu Saba dan Ratu Sabanya, Ratu Bilqisnya akan menjadi daripada sebagian orang-orang yang beriman, orang-orang yang masuk Islam, menyerah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maksudnya masuk agama saat itu, belum Islam namanya hadirin ya. Maksudnya menyerah dan masuk ke agama Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya
Dan apa yang disembah oleh sang ratu selain Allah. Jadi ratu ini dulu menyembah apa hadirin? Menyembah matahari. Jadi kalau pagi mereka berkumpul seperti apel begitu, kemudian menghadap matahari, kemudian berdoa kepada matahari, ya, menyembah matahari. Allah telah menghalangi daripada yang mereka sembah. Jadi Allah tuh sudah memberikan peringatan. Saat itu burung apa hadirin yang melihat kejadian Ratu Bilqis menyembah matahari? Burung hudhud. Ya, silakan hadirin kalau pengen melihat burung hudhud di internet sudah ada ya. Burungnya bagus, burungnya indah. Itu pas dia melewati negeri Saba atau Ratu Saba, itu mereka melihat sedang menyembah matahari. Ya, makanya di situ disampaikan, diberikan peringatan Nabi Sulaiman itu loh, ada orang yang menyembah matahari. Diingetin sama Allah, maksudnya suruh berdakwah ke situ. Ya akhirnya diundang sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Sesungguhnya dia dahulu adalah seorang wanita kafir yang tumbuh berkembang di tengah kaum kafir dan terus berjalan di atas ajaran agama mereka, yaitu menyembah matahari. Kemudian hanya saja ia memiliki kecerdasan dan kepandaian yang dengan itu ia dapat mengetahui dan membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Makanya saat itu pas diundang Nabi Sulaiman, dia bukannya marah, bukannya merasa direndahkan. Saya ini sudah raja, saya ini sudah ratu. Kenapa ada yang mau mengundang saya? Kenapa yang ada orang yang lebih hina dari saya mengundang saya? Enggak. Dia tidak seperti itu. Dia tidak sombong seperti itu karena dia memiliki kecerdasan. Dia ngerti, ini berarti ada sesuatu yang salah ini dari kita ini. Kata Ratu Bilqis tadi. Setelah itu apa? Akan tetapi keyakinan-keyakinan yang batil telah melenyapkan cahaya mata hatinya. Tapi saat itu kalau beliau merasa menyembah matahari itu adalah Tuhannya, ya, ketika mereka melihat matahari sebesar itu hadirin, secerah itu, seterang itu cahayanya, beliau menyembah sehingga buta. Maksudnya tidak melihat kepada yang lain. Tapi ketika Allah kirimkan sinyal melalui tentara Nabi Sulaiman alaihissalam, di situ mereka mulai berpikir. Dahulu mereka enggak, udah pokoknya matahari sembah terus. Dulu nenek moyang yang menyembah matahari disembah terus tanpa mencari kebenarannya. Tapi setelah ia tahu ada sinyal yang mengingatkan kepada dia, sehingga ia berhenti, mulai berpikir, jangan-jangan ada sesuatu yang salah. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres. Maka setelah itu diundanglah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ketika itu beliau datang hadirin, beliau datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Sudah sampai. Jadi sekilas cerita beliau sampai bersama para tentaranya, namun yang diizinkan masuk hanya ratunya saja. Diizinkan masuk hanya ratunya saja. Kemudian kata Nabi Sulaiman, qila laha dukhulis sarh. Nabi Sulaiman berkata kepadanya, apa katanya? Udkhulis sarh, udkhul. Masuklah kamu ke dalam ruangan dinasku, maksudnya masuk ke dalam kerajaanku. Disuruh masuk. Pas mereka buka pintu untuk ratunya, dibukakan pintu untuk ratunya dan ratunya masuk, kemudian ia melihat, falamma ra'athu, ketika ia melihat, maksudnya melihat Nabi Sulaiman dan kerajaannya, hasibat lujjatau wa kasyafat an saqaiha. Disebutkan bahwasanya ia terperanjat kaget. Loh, apa-apaan ini? Ketika ia melihat kenapa singgasana Nabi Sulaiman berada di atas air. Ya, kemudian kata Nabi Sulaiman, udkhulis sarh, yuk masuk aja, nggak apa-apa. Ketika ia masuk, karena dia ragu, karena itu di bawahnya air hadirin. Sehingga hasibathu lujjatai wa kasyafat an saqaiha. Kemudian ia mulai melangkah melalui tanah-tanah atau lantai-lantai yang Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman bangun dengan di atasnya kaca, yang di bawahnya itu air. Ya, maka dari itu dia mengangkat atau menyincingkan roknya atau izarnya atau kainnya, diangkat sedikit, kemudian dikiranya itu air, dan ternyata qala innahu sarhum mumarradum min qawarir. Kata Nabi Sulaiman, itu adalah lantai yang terbuat dari qawarir, kaca. Masya Allah. Ini lantai, di atasnya ada singgasana Nabi Sulaiman, ada bangunan-bangunan besar, tapi kok kuat menahan
bangunan dan barang-barang sebanyak itu. Dari kaca lagi. Dan kalau kita di sini yang paling kuat apa hadirin? Bahan material yang paling kuat? Keramik atau marmer. Mungkin marmer ya yang paling kuat ya, yang paling mahal, yang paling mewah, yang paling kuat. Kalau kerajaan singgasana zaman sekarang yang paling kuat, yang paling mewah adalah marmer. Misalkan ya, dahulu Nabi Sulaiman pernah memiliki kerajaan yang lantainya itu terbuat dari kaca. Jadi bawahnya itu ada ikan-ikan begitu, ada ikan-ikan bergerak-gerak, berenang-renang. Kemudian di atasnya singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Kemudian Ratu Bilqis mengatakan, qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah zalim kepada diriku sendiri. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku menyerah, dan aku aslamtu, kalau aslama yuslimu maksudnya masuk Islam, maksudnya menyerah dan masuk ke dalam agama Nabi Sulaiman. Dan mengetahui ternyata agama yang ia sembah itu adalah agama yang salah. Ternyata Tuhan yang ia sembah yaitu matahari, ternyata Tuhan yang salah. Maka wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin, yaitu kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Masya Allah. Ini hadirin, tahu nggak? Ada scene dari POV yang lain, ada scene daripada sudut pandang yang lain. Disebutkan dari kitab Qasasul Anbiya. Ada, kalau hadirin semua tahu ya, banyak kitab, tapi kitab itu judulnya Qasasul Anbiya. Disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya itu kisah-kisah para nabi, bahwasanya saat Nabi Sulaiman mengundang Ratu Bilqis atau Ratu Saba tadi, jadi beliau dan para tentaranya itu ibaratnya mencari tahu dulu. Ini siapa sih, latar belakangnya apa sih beliau ini, dari mana negaranya. Ternyata beliau mencari tahu terlebih dahulu. Dan setelah diketahui bahwasanya Ratu Bilqis ini tadi, beliau ternyata adalah putri dari seorang raja jin. Kami lupa nama aslinya, nama bapaknya tadi, nama bapak daripada Ratu Bilqis itu kami lupa. Tapi beliau disebutkan bahwasanya dalam Qasasul Anbiya, yaitu adalah Malikul Jin atau raja dari jin. Kemudian ibunya adalah manusia biasa, seperti kita manusia biasa, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi bapaknya adalah jin. Sehingga dengar-dengar tentara, para bala tentaranya dan Nabi Sulaiman alaihissalam itu katanya sih bapaknya jin. Maka mungkin saja ia terlahir setengah jin setengah manusia. Makanya setelah itu Nabi Sulaiman mempersiapkan lantai daripada kerajaannya itu dipersiapkan lantai dari kaca, sehingga nanti dia akan mengira setelah ia masuk, dia pasti akan dikiranya air, sehingga akan mengangkat sedikit dari kainnya atau izarnya. Dan disebutkan setelah ia melihat, ia datang, diangkatkan kainnya. Setelah itu kenapa kok harus diangkat? Kenapa sih? Karena sebagian bentuk dari setengah manusia dan setengah jin adalah tubuhnya manusia, tapi kakinya itu mirip dengan kaki kambing atau kaki sapi atau kaki kuda. Disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya. Kalau manusia setengah jin itu tubuhnya manusia, wajahnya manusia, tangannya semuanya manusia, tapi kakinya, telapak kakinya itu berbentuk seperti kakinya kuda atau kakinya sapi atau kakinya kambing. Jadi kalau hadirin semua mungkin pernah menonton film ya, atau tahu sebuah artikel ada namanya satir kalau nggak salah, manusia setengah kuda, ya kakinya seperti itu tapi kepalanya manusia. Ya maksudnya seperti itu hadirin. Makanya mencari tahu apakah benar atau tidak. Namun ketika ia masuk ke dalam kerajaan Nabi Sulaiman dan ia mengangkat begini sedikit daripada kainnya, ternyata kakinya juga tetap manusia. Ya, ternyata beliau adalah manusia biasa. Dan di situ bala tentara daripada Nabi Sulaiman alaihissalam yang di awal mengetahui berita hal itu, ini berarti dia dari golongan jin ini, berarti kita bisa menikah dengan dia. Maksudnya tentara dari Nabi Sulaiman. Setelah ia melihat, ternyata dia adalah manusia, hilang hasratnya, hilang sudah, nggak mau. Ternyata dia manusia bukan dari jin.
Jadi para jin tentara Nabi Sulaiman yang kesengsem, yang mungkin tertarik, menjadi tidak tertarik lagi karena setelah tahu oh ternyata dia manusia biasa. Itu sekilas daripada kisah disebutkan dari Qasasul Anbiya. Juga disebutkan dalam tafsir Jalalain, ya, itu cara itu adalah untuk menguji Ratu Bilqis. Jadi dibuat tanahnya atau lantainya dari kaca biar dia mengira oh ini air. Setelah diangkat ternyata terlihat telapak kakinya, oh ternyata benar dia manusia biasa. Begitu. Setelah itu dia menyerah ya, berislam, masuk bergabung dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dan masuk agamanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu adalah sekilas daripada kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis dari ayat nomor 36 sampai ayat ke-44. Ini adalah kisah akhir daripada Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis dalam surat An-Naml. Karena selanjutnya hadirin, ayat selanjutnya disebutkan bukan dari kisah Nabi Sulaiman lagi. Walaqad arsalna ila thamud akhahum salihah. Ya, itu menceritakan tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam, yaitu kepada kaumnya, namanya kaum Samud. Alhamdulillah intahina, kita sudah selesai membahas daripada An-Naml ayat 36 sampai 44. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri hadirin, apakah ada yang ingin bertanya? Falyatafaddal alaihi mashkura. Barakallahu fiik. Tafadhal Pak Wali.